عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. رواه ابن السني في كتابه والطبراني في الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Ibnu Sunni fi kitabihi wa Tabrani fil Kabir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini perawi hadis adalah Sayyidina Abdullah bin Abdullah bin Abbas. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah bin Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah adalah adik nisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Habrul Ummah. Apa itu Habrul Ummah? Tindanya umat. Kenapa dijuluki tinta umat? Karena beliau sahabat paling pintar. Ya, yang namanya Abdullah di zaman Nabi Muhammad SAW ada 7 dijuluki namanya Al-Abadilah As-Sab'ah. Abdullah yang 7. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Zubair bin Awwam. Terus semuanya Abdullahnya semuanya ada berapa? Ada 7 abadilah. Namanya Al-Abadilah As-Sab'ah, yaitu Abdullah yang 7. Yang di Hadramut juga ada nama habaib namanya Abdullah, ada 7. Abdullah bin Abdurrahman Balbagi, Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Ahmad Basaudan, Abdullah Balbagi yang mengarang Kifayatul Raghib. Banyak yang namanya Abdullah. Dan ini perawi hadis juga namanya Abdullah bin Abbas. Beliau misanan sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau bisa melihat. Cuman pas mau masa tuanya beliau tidak bisa melihat, yaitu matanya kena buta. Ada Abdullah bin Abbas. Nah, ada Abdullah bin Abbas adalah adik misalnya Rasulullah, dan beliau belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada kakak misalnya, dan beliau juga belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit adalah ahli faraid, langsung muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, apa beliau berbuka, qala, maka beliau membaca Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya Allah, laka sumna, untukmu kami berbuka, wa ala rizqika, dan atas rizkimu, aftarna kami, laka sumna kami berpuasa, wa ala rizqika, dan atas rizkimu ya Allah, aftarna kami berbuka, fataqabbal minna, maka terimalah ya Allah, minna dari kami, innaka sungguhnya engkau, anta engkau ya Allah, as-sami'u maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. Hada doa yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Sunni fi kitabihi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya, wa Tabrani fil Kabir, dan Imam Tabrani di dalam, yaitu Mu'jamul Kabir, di dalam buku kumpulan hadis namanya Al-Kabir. Nah, kalau kita biasa baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika, ternyata riwayat itu bukan itu doang. Makanya kalau orang ngaji banyak guru, jangan satu gurunya. Kalau satu guru nanti fanatik, yang lain salah, yang saya benar. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Sebagaimana di siang hari bulan Ramadan, boleh apa enggak pakai siwak? Di dalam kitab Takrib Fathul Qorib, di situ makruh. Tapi Waqtaran Nawawi ada al-karahah. Imam Nawawi mengatakan tidak makruh kalau memakai siwak walaupun setelah tergelincirnya matahari.
Yaitu pas zuhur ke sana nggak apa-apa pakai siwak, atau pakai subuh pakai siwak nggak apa-apa. Makanya ulama Hadramaut kalau mereka waktu zuhur bawa siwak dipakai, waktu asar bawa siwak dipakai. Nah itu ulama. Jadi kalau jadi orang gurunya itu jangan satu tapi harus banyak, maka tidak mudah menyalahkan orang lain. Maka ulama mengatakan man kathura fiqhuhu lam yughallid ahadan. Artinya apa? Barang siapa orang yang banyak ilmu fikihnya, ilmu pengetahuannya banyak, lam yughallid ahadan, maka dia tidak akan menyalahkan orang. Nah, jadi dianjurkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW agar gurunya jangan satu tapi banyak. Makanya Imam Bukhari, beliau gurunya 1080. Gurunya bukan 3 tapi berapa? 1008. Di antara guru Imam Bukhari ada namanya Imam Ibnu Syaibani. Imam Ibnu Syaibani ini baru saja nincak tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 1 beliau sudah khatamkan 1000 khataman Al-Quran. Ada gurunya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Beliau puasanya puasa dahar, bukan puasa dahar, tapi puasanya puasa dahrun, puasa seumur hidup Imam Bukhari. Sahur 7 korma, buka 7 korma, nggak makan acar, nggak makan asinan, nggak makan petis, nggak makan nasi, dan nggak makan yang enak-enak. Ada Imam Bukhari radhiyallahu anhu warḍah. Dan kuburannya Imam Bukhari mengeluarkan seperpak wangi. Imam Bukhari ada. Sampai-sampai tanahnya pas dicium itu wangi kayak bau misik. Makanya orang berdatangan mengambil tanah magamnya Imam Bukhari. Sampai apa? Sampai mau habis maka ditutuplah sama raja dengan beton. Kalau nggak ditutup pakai beton, bakal habis, bakal kelihatan jasadnya Imam Bukhari. Saking mulianya beliau karena mengagungkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه ابن السني في كتابه ورواه أحمد والبيهقي في سننه. وعن أنس رضي الله عنه. Dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Sayyidina Anas bin Malik ini siapa? Beliau adalah pembantunya Nabi Muhammad. Beliau pembantunya Rasulullah SAW. Menjadi pembantu Rasulullah umur 10 tahun dan beliau membantu Rasulullah selama 10. Berarti keluar dari Rasulullah, dari rumah Rasulullah umur beliau berapa? 20 tahun. Hadza Sayyidina Anas bin Malik, julukannya Abu Hamzah. Hadza Sayyidina Anas bin Malik, beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma tawil umrah wa kathir malah wa kathir auladah wa ghafir dzambah. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Ya Allah, banyakkanlah anaknya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Berapa doanya? 4. Umurnya Sayyidina Anas bin Malik hampir mendekati 100 tahun. Dan hartanya banyak sampai-sampai beliau ngasih harta ke orang Madinah. Terus beliau juga Sayyidina Anas bin Malik, anak cucunya banyak. Sampai-sampai anak cucu semuanya lebih dari 100 orang. Ada satu cucu Sayyidina Anas bin Malik datang ke Sayyidina Anas bin Malik. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, man anta? Siapa engkau? Qal ana ibnu ibnik, ana waladik, aku adalah anak-anakmu, maksudnya cucumu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, yang mana ya, saya lupa lagi. Saking banyaknya sampai-sampai lupa kepada cucunya sendiri. Ada Sayyidina Anas bin Malik, julukannya Abu Hamzah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku sudah merasakan doa Rasulullah 3. Yang pertama panjang umur, banyak harta, banyak anak sudah. Tapi yang keempat kata Sayyidina Anas bin Malik, wa ghafir dzambah, dan ampunilah dosanya. Dosa aku katanya belum aku rasakan kecuali setelah aku meninggal. Ada Sayyidina Anas bin Malik, beliau khidmah langsung menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita juga kalau pengen berkah umur, berkah harta, berkah anak, berkah cucu, khidmatilah orang-orang sholihin, terutama ahlul baitnya Nabi Muhammad. Nah, jangan nggak usah dengerin omongan orang lain. Orang lain mau A, mau B, mau C, nggak usah. Maju aja terus, ya. Pantang mundur. Biar apa? Nanti yaumul qiyamah dikumpulkan sebagai pembantu ahlul baitnya Nabi Muhammad
Nanti nggak rugi lagi, nggak susah lagi kalau mencari Rasulullah, tinggal ketok cucunya, diantarkan langsung sama cucunya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti yang pada hari kiamat yang dicari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dikatakan apa? Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza afqara inda qaumin, adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berbuka di salah satu kaum, yaitu di rumah salah satu sahabatnya, ja'alahum, maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka. Faqala, dan beliau berkata, afqara indakumus shaimun, telah berbuka di antara kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'akumul abrar, dan telah memakan orang-orang baik kepada makanan kalian. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat mendoakan kepada kalian. Ini doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang Rasulullah berbuka puasa di rumahnya. Langsung didoakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung kalau doa Rasulullah SAW tidak bakal ditolak, pasti doa Rasulullah bakal dijabah. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW, anak kecil matanya buta, dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, udhulah, ya Rasulullah doakan anak saya matanya buta. Maka didoakan sama Rasulullah SAW. Sama Rasulullah diludahin, matanya yang sebelahnya buta langsung bisa melihat. Dan sumur namanya Bi'ru Taflah di kota Madinah, rasanya asin, diludahin oleh Rasulullah SAW. Sumber tersebut yang tadinya asin menjadi tawar berkah diludahin oleh ludahnya Nabi besar Muhammad. Sampai sekarang itu sumur paling jernih airnya, dan dinamakan sumur tersebut yang berada di kota Madinah namanya Bi'ru Taflah. Apa Bi'ru Taflah? Sumur yang sudah diludahin oleh ludahnya Nabi Muhammad. Anda jadi mulia dengan berapa? Dengan sesuatu yang menempel kepada diri dan jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Habib. Ada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Pernah Abdullah bin Zubair disuruh membuang darah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Zubair, tolong ini darah saya, darah di bekam, dibuang ke tempat yang aman. Akhirnya sama Abdullah bin Zubair dicari-cari tempat, nggak ada. Maka darah Rasulullah diminum. Setelah itu ditanya sama Rasulullah, wahai Abdullah bin Zubair, itu darah sudah dibuang apa belum? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat aman ya Rasulullah. Di mana tempat aman? Di sini ya Rasulullah, di perut saya. Ternyata darah tersebut sudah diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Apa kata Rasulullah SAW? Man ikhtalata jamuhu dami harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang yang bercampur darahnya dengan darah saya, maka Allah haramkan jasadnya orang tersebut masuk neraka jahanam. Abdullah bin Zubair enggak bakal masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena telah berkumpul darah di dalam darahnya Abdullah bin Zubair, ada darahnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan cucu-cucunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cucu-cucunya juga jangan jadi cucunya doang, harus ngaji. Ya, jadi orang alim, harus membanggakan hatinya Rasulullah. Ya, saya cucu Rasulullah, pintar enggak? Harus pintar. Saya cucunya Rasulullah, jadi imam. Saya cucunya Rasulullah, ngaji. Saya cucunya Rasulullah, bisa dakwah. Saya cucunya Rasulullah, bisa membanggakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Habib Al-Haddad Sahib Ratib, qarrat bihi ainun Nabi Muhammadi, fahuwa lahu min ahsani awladi. Qarrat bihi ainun Nabi Muhammadi. Rasulullah SAW menjadi senang kepada Habib Abdullah Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Fahuwa lahu min ahsani awladi, dan beliau Habib Abdullah Al-Haddad sebaik-baik keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Habib. Ada ya, jadi kalau yang aku cucunya Rasulullah harus pintar, harus soleh, harus alim, harus akhlak, adab, tawadhu, melebihi tawadhunya orang lain. Apalagi yang bukan cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sekarang itu haul ya. Haul siapa? Yaitu haul Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yang mana kita baca kitab At-Targhib wa Tarhib, Fathul Gharib wal Mujib ala Tahdhib, Tahdhib Targhib wa Tarhib. Ini adalah sarah daripada abahnya beliau Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Cuman muqaddimah, yaitu kata pengantar, semuanya yang menulis adalah Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan kita yang duduk di tempat, ilmu kita, ya ibadah kita nyambung kepada guru kita Abu Ya Nafal, nyambung kepada Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Ini semua, dan kita duduk di sini di tempat adalah hasanatun min hasanat Sayyid Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Satu kebaikan daripada ribuan jutaan kebaikan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Sekarang
Itu hawalnya Abu Said Muhammad Abi Al-Maliki. Karena Abi Muhammad Maliki meninggal pada hari Jumat, yaitu tanggal 15 Ramadan. Pas subuh tanggal 15 Ramadan 2005. Ada Abu Maliki telah meninggalkan dunia, dan beliau adalah Imamul Haramain, imam kota Mekah dan imam kota Madinah, dan beliau setiap bulannya mengeluarkan uang kurang lebih 2 miliar. Untuk apa 2 miliar? Dibagi-bagi kepada fakir miskin. Ada Abu Said Muhammad Ali Al-Maliki, dan santrinya gratis semua dari Indonesia, dunia, santrinya mendunia. Ada Said Muhammad Ali Al-Maliki, dan beliau sering bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga, Abu Said Muhammad Ali Al-Maliki adalah imam ahli sunnah wal, dan beliau Habib Muhammad Ali Al-Maliki keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun ibunya keturunan daripada Azamat Khan, ya, keturunan daripada Sayyidina Husain, dan muka beliau gantengnya luar biasa, ya, karena keturunan Sayyidina Hasan kebanyakan tinggi-tinggi, karena Sayyidina Hasan dari muka sampai pusar mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidina Husain dari pusar kepada kaki mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan yang hadir di tempat mendapatkan berkah dan sirnya Abu Said Muhammad Ali Al-Maliki, mendapatkan sir dan berkahnya Abu Habib Ahmad Nawfal bin Abdul Al-Kar, dan mendapatkan berkah daripada murid-murid Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, baik pun Habib Nawfal Al-Kar guru saya pribadi, atau Abu Habib Muhammad Habib Hamidun Nagib, ataupun para habaib yang ada di Indonesia yang hebat-hebat, itu kebanyakan daripada muridnya Abu Said Muhammad Ali Al-Maliki. Rabbi fanfa'na barakatihim wa ahdina al-husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis al-mubarak wa fi hadzal mahad al-maymun wa fi hadzal jasad al-mubarakah an taghfir dhunubana wa tasdur عيوبنا وتكشف قلوبنا وتحسن مقاصدنا وتجعلنا من الصالحين ومن الصالحات ومن العالمين عاملات ومن المقرين بذنوبنا فتمحوها عنا يا رب العالمين وترفع درجاتنا وتكبر صيامنا وتخشؤنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب الله الله رضي الله لنا بالقبول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبور نبقى كرامة بها تزكو جميع العقول. يا بختنا بالنبي يا بختنا بالرسول ثم صلاة على المختار